Kita masih dalam rangka merayakan Idul Fitri. Dari dalam hati saya ucapkan minta maaf yang paling murni. Selain maaf, saya juga bakalan ngasih info rekomendasi buat kalian yang pengen beli HP untuk anak ataupun istri. Karena HP yang bakalan kita kasih rekomendasi itu bakalan bikin anak atau istri berseri-seri. Ya udahlah ya, nggak usah sampai manggil menteri. Selamat menonton yang masih ngotot untuk memimpin negeri. Aduh, dari Idul Fitri guys, mahal ya. Oke, jadi mungkin kita telat ya untuk ngasih info rekomendasi kepada kalian tentang HP edisi Lebaran. Tapi saya harap sih THR kalian masih ada lah. Makanya itu kita bakalan ngasih rekomendasi yang harganya itu harga-harga yang masih entry level. Harga 1 sampai 3 juta. Ya semoga aja THR kalian masih ada. Kalau kalian memang butuh HP, semoga video ini bermanfaat. Tapi disclaimer dulu, saya sama sekali nggak di-endorse sama brand manapun di HP ini. Ini rekomendasi pure menurut risetnya DKID, jadi nggak ada intervensi. Satu-satunya sponsor itu cuma Bening. Yap, Bening Klinik. Makanya muka saya sekarang juga udah lumayan lah ya dibandingkan yang dulu. Karena sekarang saya treatmentnya di Bening. Bening itu kalau kita ngomongin produk lasernya, dia mecahin rekor muri dengan produk laser yang paling banyak. Terus juga sekarang mereka ngeluarin yang namanya Men Series, jadi cocok juga buat yang cowok-cowok. Kalau kalian tertarik untuk treatment di Bening juga, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Link-link pembelian dari HP yang akan kita rekomendasiin ini juga bakalan saya taruh di kolom deskripsi. Oke lah, langsung aja kita awali dari HP yang pertama, yang harganya itu under 1 juta. Yang menurut saya di kelas harganya ini dia sama sekali nggak ada pesaingnya, yaitu si Itel A70. Harganya itu 976.000. Link pembelian di deskripsi. Kenapa saya bilang dia nggak ada saingannya sama sekali? Ya kalau kita ketikkan aja di e-commerce, harganya itu 500 sampai mentok di 1 juta. Ya yang keluar itu seri-seri lama. Kayak Realme Narzo 50i, Redmi A2, Samsung A04. Tapi karena ini edisi Lebaran 2024, jadi ya kita masukkan ya harus seri baru dong. Itel A70 ini bisa dibilang baru juga. Dan si A70 ini sebenarnya udah pernah kita bahas. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail review atau unboxingnya, cari aja di channelnya DKID. Memang untuk harga yang 900 ribuan under 1 juta ini dia varian yang terendah ya. Tapi varian terendahnya pun kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, dia masih yang paling tinggi. Dengan RAM-nya itu 4, internalnya 64. Kalau kita lihat kompetitornya yang under 1 juta, ada yang 332, ada yang 464, tapi chipsetnya chipset lama. Nah kalau Itel A70 ini chipsetnya pakai chipset yang lumayan kenceng di harga under 1 juta, yaitu UniSoC T603. Layarnya pun juga udah pakai layar panel IPS, bukan TFT ya, walaupun refreshnya itu masih 60 Hz dengan XD Plus ya, tapi brightness-nya diklaim itu bisa sampai 500. Dan kita udah buktiin di outdoor untuk Itel A70 ini nggak ada masalah sih. Cuman yang saya nggak suka itu desainnya, karena desainnya itu kayak apa ya, kayak keboba-boboan. Jadi dia pengen banget terlihat iPhone harga 1 jutaan. Menurut saya malah ya bakal lebih bagus kalau dia punya signature desain sendiri. Out of the box operating system dia juga udah pakai Android 13, terus kameranya dia 13 megapiksel dengan lensa gimmick lah, lensa bonus 0,3 piksel, selfie kameranya ada di 8 megapiksel, baterai ada di 5000 mAh yang chargingnya sayangnya masih di 10 watt, yang 0 ke 100% itu ngecasnya ya 2 jam lebih. Tapi kalau kita ngomongin daya tahan baterainya udah lumayan awet. Kita coba record video 30 menit dia berkurangnya itu cuma sekitar 12%, Mobile Legends 30 menit berkurangnya sekitar 10%. Ya standar lah. Sekarang lanjut kita naik ke harga 1 juta sampai 2 juta. Yang kalau kalian kalian lihat di e-commerce sebenarnya harga 1 sampai 2 juta ini kebanyakan smartphone itu pakainya MediaTek Helio G85. Contohnya kayak Samsung Galaxy A05 yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan kompetitornya ya spesifikasinya dia yang paling rendah, bukan yang paling notok jedok. Tapi kalau kita ngomongin Samsung itu One UI-nya yang menurut saya paling nyaman. Dan software update-nya walaupun di kelas harga 1 jutaan dia dikasih 4 tahun. Terus juga ada Poco C65 di harga 1,4 juta, dia pakai G85 juga, tapi layarnya udah 90 Hz dengan proteksinya itu Gorilla Glass dan ada fingerprint dan juga speaker stereo. Beda kalau Samsung tadi dia nggak ada fingerprint, cuma Face ID mono dan pakai plastik, belum pakai Corning Gorilla Glass. Terus juga ada Redmi 13C pakai G85 juga, konfigurasi RAM-nya itu 6 terus 128 dan ada Itel P55 NFC dan juga 5G. Dan menurut saya harga paling recommended di harga segini ya yang masih Itel P55 NFC ataupun yang 5G. Karena Itel P55 NFC sekarang itu harganya cuma 1,2 juta untuk yang varian 8 128, bayangin 1,2 juta NFC, RAM-nya 8, storage 128. Dan kalau kita mau upgrade ke 256 itu ada varian juga dengan harga sekarang itu sekitar 1,3
1,4 juta. Jadi masih under 1,5 juta. Untuk chipset dia juga masih lebih oke. Fabrikasinya 12 nanometer dengan T606 yang jelas lebih kencang dibandingkan T603 di Itel A70 tadi. Untuk Android dia out of the box-nya 13, tapi untuk software update ya seperti biasa Itel nggak ada kepastian. Kayak hubungan kalian sama mantan, belum ada kepastian apa balikan atau enggak, masih ambigu lah. Kadang dapat update, kadang juga enggak. Untuk kamera dia dapatnya itu 50 megapiksel autofocus, terus juga ada lensa gimmick juga lah ya, 0,08 megapiksel. Jadi kita anggap aja main kameranya 50 megapiksel, selfie kameranya 8 megapiksel. Untuk fast chargingnya dia ada di 18 watt. Ya bukan sesuatu yang wah lah, karena di Galaxy A05 aja chargingnya itu 25 watt. Tapi kenapa sih Itel P55 NFC saya masukkan ke sini? Karena ya itu tadi storage-nya gede banget, RAM-nya 8 GB, terus storage-nya juga pakai UFS. Performa juga udah oke banget lah ini di kelas harganya dengan UniSoC T606, layarnya udah 90Hz IPS, terus dia juga ada fingerprint-nya juga. Kalau Samsung tadi cuma Face ID aja. Kalau kekurangannya si Itel P55 ini dia gyroscope-nya itu masih virtual, terus layarnya masih HD+, jadi belum Full HD, dan juga belum ada kamera ultra wide-nya. Tapi dengan harga 1,2 juta kita dapat storage 8128, atau kalian mau upgrade 200.000 dapat 8256. NFC yang menurut saya Itel P55 ini memang yang paling oke di kelas under 1,5 juta. Tapi kalau kalian nyarinya yang 5G, harganya pengen masih 1 jutaan, juga ada Itel P55 yang 5G dengan Dimensity 6080, sekarang harganya itu masih under 1,5 juta juga. Di link pembelian di bawah nanti juga udah kita taruh harga yang paling murah di e-commerce, udah kita carikan yang stoknya nggak goib, yang masih ada. Tapi setelah video ini tayang, apakah harganya naik? Ya semoga aja enggak ya. Tapi karena dia udah pakai Dimensity 6080 5G, jadi RAM-nya itu cuma 6, terus storage-nya 128, nggak kayak yang NFC tadi. Terus layarnya juga sama, masih HD+, 6,6 inch IPS LCD dengan 90Hz. Android-nya juga Android 13 dengan Itel OS 13. Apakah ada upgrade? Ya sejauh ini sih belum ya. Tapi kekurangannya karena dia udah dapat 5G, kalian nggak dapat NFC. Jadi kayak Itel itu ngeraciknya, ya kalau kalian mau NFC ya beli yang NFC. Tapi kalau kalian butuhnya yang 5G ya beli 5G. Kalau saya pribadi dihadapkan pilihan yang 5G atau NFC, karena saya tinggal di Malang, jadi ya saya pilih yang NFC ya, karena saya sering banget Malang Surabaya itu isi tol, dan kalau isi tol pakai HP yang ada NFC-nya itu lebih nyaman aja. Terus kalau mau naik lagi di harga sekitar 1,7 juta, kalian bisa pilih Redmi 13C. Yang 1,7 juta ini kita dapat varian yang 8256. Untuk chipset sih ya sama ya, dia pakai MediaTek Helio G85, IPS LCD 90Hz juga. Untuk kamera belakangnya ada susunannya 3, 50 megapiksel wide atau main, terus 2 megapiksel makro dan 0,08 megapiksel. Yang 2 megapiksel dan 0,08 udahlah, nggak usah dianggap. Itu buat hiasan aja biar HP-nya terlihat bagus sih. Karena ya kalau dipakai pun di kondisi bener-bener tertentu aja bakalan kepake. Terus Redmi 13C ini juga udah ada NFC, baterainya 5000 mAh, tapi fast chargingnya cuma di 13 watt, storage-nya masih eMMC. Jadi kelebihannya kalau Redmi 13C menurut saya desainnya lebih oke. Memang terus layar IPS-nya 90Hz, RAM-nya 8, storage 256, NFC ada, fingerprint ada. Kekurangannya storage-nya itu nggak kayak Itel yang udah pakai UFS, dia masih pakai eMMC, terus chargernya masih 13 watt, layarnya HD+, dan speakernya masih mundur. Lanjut kalau kalian masih pengen harga yang under 2 juta, tapi ini undernya mepet banget sih, 1.999.000. Ada di Infinix Hot 40i. Chipset dia pakai UniSoC T606, tapi RAM dan juga internal storage-nya gede, 8256. Layarnya sayangnya ya masih tipikal ya, IPS LCD 90Hz, 480 nits, resolusinya HD+. Belum ada yang Full HD di under 1 juta ini. Kameranya mirip-mirip dengan pesaingnya, 50 megapiksel, terus juga cuma 0,08 megapiksel auxiliary lens mereka bilangnya, atau kita sebut aja lensa gimmick, lensa bonus, lensa pajangan. Selfie kameranya ada di 32 megapiksel. Wah, gede banget ya. Padahal saingannya cuma 8 megapiksel, tapi 32 megapikselnya di Infinix Hot ini ya mirip-mirip sama 8 megapiksel di Samsung ataupun di Redmi tadi. Kelebihannya untuk Hot 40i, layarnya IPS 90Hz, RAM dan storage gede, kamera 50 megapiksel yang main ini udah oke banget hasilnya, terus dia ada NFC, ada fingerprint, tapi kekurangannya speakernya mono, terus belum ada hardware gyro, chargernya masih 18 watt dan masih 4G. Tapi kalau kalian mau nambah sekitar berapa berarti? Sekitar 75.000 kalian bisa dapat Infinix Hot 40 Pro. Harganya itu sekarang 2.075.000. Chipset dia pakai MediaTek Helio G99 ya, G99 lagi. Tapi tahun ini G99 itu kan tahun lalu sekitar 3 juta, tapi sekarang udah ditarik ke 2 juta, bahkan ada Itel RS4.
yang bisa ditarik lagi di under 1 juta. Kenapa Etel RS4 nggak saya masukin ke sini? Karena kita belum bahas ya, kita belum pegang, kita belum beli. Jadi sebenarnya kalau secara spek menurut saya Etel RS4 itu bagus. Tapi kenapa saya nggak masukin sini? Karena kita belum pegang. Lanjut untuk Hot 40 Pro, jadi layarnya ini IPS LCD, udah Full HD, refresh rate-nya 120Hz. Cuma nambah sekitar 75.000. Ya kalau saya sih mending Hot 40 Pro. Kameranya juga 108 megapiksel, wah secara resolusi double ya. Tadi 50, sekarang 108, terus ada 2 megapiksel makro dan 0,08 megapiksel lagi lensa gimmick. Selfie kameranya 32 megapiksel. Jadi kelebihannya jelas di kelas harga segini, layar IPS-nya 120Hz, Full HD, konfigurasi RAM dan storage gede. Speakernya udah stereo ya, si Hot 40 Pro ini udah ngikutin Redmi sama Xiaomi di kelas harga berapapun stereo. Performanya juga cukup oke, gyroscope-nya hardware di sini nggak virtual, terus dia ada NFC, kameranya gede 108 megapiksel. Kalau kita ngomongin kekurangannya sayangnya masih Android 13, belum ada ultrawide, nggak ada proteksi layar, dan nggak ada IP rating. Jadi kekurangan yang agak maksa sih sebenarnya, karena di kompetitornya pun juga belum ada fitur-fitur ini di 2 jutaan. Nanggung bang, budget saya itu masih ada sekitar 2,8 juta. Wah kalau kayak gitu, cobain Infinix Note 40. Kameranya 108 megapiksel dan dia ada OIS di harga segitu. Kalau chipset sih dia pakai G99 lagi, tapi ini ada gimmick kata-kata ultimate. Yang kita udah ngetes G99 basic, ultra, ultimate, ketiganya ini menurut kita sama aja ya, naiknya itu cuma naik-naik gimmick aja. Performanya sih mirip-mirip. Terus RAM-nya dia 8GB, storage 256. Nah, untuk layar dia pakai 6,78 inch AMOLED, bukan IPS dengan 120Hz. Brightness-nya diklaim bisa 1300 nits dengan resolusi Full HD+. Proteksinya pakai Corning Gorilla Glass dan Android-nya udah pakai Android 14, bukan 13. Kalau kamera lain 2 megapiksel dan AI cam ya ini anggap aja gimmick atau bonus lah. Terus selfie kameranya 32 megapiksel, NFC dia ada, terus chargingnya bisa support sampai 45 watt. Udah nggak main tuh 18 watt, 20 watt udah main. Ini 45 watt. Terus dia juga dapat make charge namanya, itu bisa sampai 20 watt. Jadi bisa wireless charging di kelas harga segini. Gila, udah mirip-mirip sama flagship. Si A55 aja Samsung yang 5,9 itu belum ada wireless charging. Infinix ada loh, 2 jutaan. Kalau kelebihannya ya jelas ya, layar AMOLED-nya tadi 120Hz, resolusi Full HD, Corning Gorilla Glass, kameranya 108 megapiksel dengan OIS, NFC, charger 45 watt, tapi kalau kita ngomongin kekurangan ya dia masih 4G karena se-ultimate-ultimate-nya G99 dia belum ada band yang 5G, jadi 4G aja. Terus kekurangan lain dia nggak ada audio 3,5 mm, kameranya juga nggak ada ultra wide. Kalau mau kamera yang ultrawide di kelas harga under 3 juta, wah saran saya sih ambil Poco M6 Pro. Dan menurut saya di kelas harga ini memang Poco M6 Pro sejauh ini ya belum ada brand yang menurut saya bisa menyanyi Poco M6 Pro lah. Dari segi fungsi dia itu kayak kameranya ada lensa ultrawide dengan 8 megapiksel, kamera utamanya 64 megapiksel, ada OIS, terus kamera depannya 16 megapiksel. Untuk layar sih masih sama dengan brand-brand lain, kayak dia pakai AMOLED 120Hz, Full HD+, tapi proteksinya dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Kalau kompetitornya itu cuman Corning Gorilla Glass, tapi nggak dikasih tahu versi berapa. Kalau Poco berani kasih tahu nih, Corning Gorilla Glass 5. Terus chipset dia ya mirip, dia pakai MediaTek G99 Ultra, memorinya 8256, terus ada NFC dan chargingnya di 67 watt, nggak 45 watt kayak si Infinix tadi. Ini lebih gede, walaupun memang sayangnya dia nggak ada wireless charging. Dan untuk AMOLED displaynya tadi ya, dia udah under display fingerprint. Dan Poco M6 Pro jadi seri M pertama kali yang udah ada under display fingerprint. Kekurangannya sih kamera low light-nya masih agak kurang ya, tapi kalau kondisi tertentu masih oke. Terus record videonya dia mentoknya cuma ada di Full HD. Terakhir, kalau kalian pengen cari HP 2 jutaan tapi terasa seperti berapa nih ya? Kayak terasa seperti 6 jutaan lah. Kalian bisa lirik namanya Tecnospark 20 Pro Plus. Karena dengan harga sekitar 2,6 juta yang Pro Plus ini, dia udah pakai layar curve, terus desainnya ada leathernya, jadi ada kayak sensasi kulit, kayak HP-HP flagship. Harganya 2,6 juta, terus dia juga udah ada under display fingerprint. Ya chipset, RAM dan juga storage masih sama dengan kompetitornya 8256, performanya pun juga mirip-mirip. Tapi kalau kalian carinya desain yang stylish, frame-nya tipis, terus kayak terlihat 6 jutaan lah intinya, kalian bisa lirik si Tecnospark 20 Pro Plus tadi. Jadi itu adalah beberapa rekomendasi smartphone di kelas harga 1-3 juta. Kalau kalian pengen lanjut part 2, 3 sampai berapa tuh? 5, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Tapi menurut kalian, jagoan kalian harga 1-3 juta
kira-kira HP apa? Saya penasaran juga kalau versi kalian kayak gimana. Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Sabudi and see you in the next video. Bye-bye.